Cek aja nih. Ada yang tergabung. Sekarang Oke, sekarang. Halo semua, halo sobat JKN semuanya. Tak terasa ya, 1 minggu telah berlalu dan hari ini kita bertemu lagi di Jelas JKN Education, Life and Sharing. Seperti biasa, kita akan ngobrol santai seputar program JKN. Dan kali ini saya ditemani oleh Kak Dea, staf BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Coba dong Mbak Dea, sapa dulu nih. Selamat sore teman-teman semua. Halo sobat-sobat JKN. Untuk pembahasan live hari ini kita mengalir santai aja ya sobat. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar program JKN, pelayanan, iuran, atau kendala yang sedang dihadapi, bisa langsung tulis di kolom komentarnya nih. Ayo, ada yang mau tanya nih tentang pengaduan atau tentang pelayanan, iurannya, atau kendala-kendalanya apa aja nih tentang BPJS Kesehatan. Bisa langsung di komen-komen aja ya teman-teman. Oke, yuk komen. Ini yang nonton ada 7 orang ini Kak. Dari mana aja ini yang nonton? Coba disebutkan dari mana aja. Selamat sore Kak Coko. Udah ada yang langsung tanya ini Kak. Nih. Oke. Nih dari Kak Merensi. Kak, dulu saya BPJS-nya dibayar pemerintah. Oh iya Kak. Untuk sekarang masih aktif apa belum Kak ini? Solo hadir Kak Gri. Waktu Kidul hadir. Tapi karena saya ndak punya kerja, jadi gimana cara ngaturnya supaya kembali ke pemerintah? Oh, awalnya dari PBI, kemudian jadi pekerja, dan sekarang udah nggak kerja lagi gitu ya Kak. Untuk pengaktifan lagi ke PBI bisa langsung ke Dinas Sosial ya Kak, membawa SKTM, surat keterangan tidak mampu dari desa, fotokopi KK, fotokopi KTP, dan juga foto rumah. Oke. Terus Semoga dari menjawab ya Kak Kak Merensi. Cindy Rizky. Kak, kan saya baru saja daftar JKN. Nah, tapi pas masukin nomorku kok tulisannya sudah pernah terdaftar JKN ya? Oh, berarti Kak Cindy ini udah pernah daftar di aplikasi mobil JKN ya Kak. Mungkin lupa kata sandinya. Bisa langsung diklik yang lupa password ya Kak. Apabila nomor HP-nya sudah tidak aktif atau tidak sesuai, bisa langsung ganti nomor HP di WA Pandawa ya Kak. Nanti pilih menu administrasi. Oke. Terus Kak Endri Purnomo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Warahmatullahi wabarakatuh, Ada yang Kak mau Endri. ada yang mau ditanyakin nggak nih? Terus ada dari Kak Wima Wimi, ganti alamat di BPJS lewat online bisa nggak ya Kak? Bisa Kak, untuk perubahan data bisa lewat aplikasi mobil JKN di sebelah sini ya Kak. Apabila belum mempunyai aplikasi mobil JKN, bisa langsung ke WA Pandawa. Pilih menu administrasi, kemudian perubahan data. Oke, terus selanjutnya nih Kak, ada dari taktrend.id. Kenapa tidak bisa ambil antrean rujukan ya? Gagal terhubung ke server RS terus. Kak, tren ini untuk pendaftaran pertama dari rujukan itu memang harus mendaftar manual ya Kak. Mungkin untuk pendaftaran selanjutnya baru bisa di aplikasi mobil JKN. Seperti itu Kak. Oke, terusan ada lagi nih Kak. Dari Kak Gita, BPJS nunggak Kak, apa betul dihapuskan? Waduh. Gimana Kak Dea? Untuk sekarang belum ada yang pemutihan itu ya Kak Uli. Jadi untuk sebenarnya BPJS Kesehatan itu udah memberi keringanan ya Kak. Jadi misal Kak Gita ini nunggak 5 tahun, yang ditagihkan itu hanya 2 tahun saja Kak. Jadi Kak Gita cukup membayar 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Jadi totalnya membayar 25 aja. Oke. Selanjutnya dari Kak Jusinta nih. Kak, kalau mau rubah data beda kakak bisa lewat aplikasi? Kak Jusinta bisa langsung menghubungi WA Pandawa, nomornya di sebelah sini ya Kak. Nanti pilih menu administrasi, pilih yang perubahan data.
Oke, ini dengan Kak Livi, Kak Memet. Nggak ada yang namanya Kak Memet ya, Kak Livi? Kak Memet. Oke, selanjutnya nih ada dari Kak Nia. Kak, bikin BPJS ini bayarnya setiap 1 bulan sekali apa gimana? Untuk iurannya sendiri kelas 1 150.000 per orang per bulannya, kelas 2 100.000 per orang per bulannya, dan kelas 3 35.000 per orang per bulannya. Oke, selanjutnya nih Kak dari Kak Endri Purnomo. Ke scroll ya Kak. Scroll. Sebentar Kak. Oh, saya mau bertanya, saya kan belum terdaftar BPJS Kesehatan. Gimana cara daftarnya? Kak Endri, kalau lewat online bisa langsung ke WhatsApp Anda sebelah sini ya Kak. Nanti pilih menu administrasi, klik link yang diberikan, kemudian pilih yang pendaftaran baru. Kalau mau lewat offline juga bisa. Kalau di Kudus melalui Mall Pelayanan Publik yang ada di Pendopo Kak. Oke, selanjutnya dari Kak Oyen 0967, status nonaktif akhir bulan. Caranya gimana ya biar aktif lagi Kak? Kak Oyen bisa langsung reaktivasi lagi. Kalau mandiri, ini mungkin awalnya dari pekerja atau PBI yang nonaktif ya. Kalau mandiri bisa langsung melalui WA Pandawa Kak, pendaftaran baru. Oke, Seperti itu. dari Kak Zakira ada yang tanya lagi nih Kak, kayak pertanyaan tadi, BPJS nunggak apa benar dihapus Kak? Untuk tunggakan saat ini belum ada pemutihan ya Kak? Iya, belum Karena ada. belum ada peraturannya juga. Jadi memang tetap harus dibayarkan dulu. Iya, jadi tunggu aja info selanjutnya ya Kak. Oke, dari Kak Dita Silvi _Okta, langkah yang harus dilakukan ketika telat bayar, pembayaran bisa lewat auto debit, maksudnya gitu ya Kak? Mungkin gimana ya Kak itu maksudnya? Pembayaran lewat auto debit tuh berarti lewat rekening ya Kak? Tuh bisa ya untuk melakukan pembayaran ketika telat bayar langsung aja dibayar Kak. Iya. Terus ini dari Kak Vanirvan, cara mengaktifkan BPJS gimana nih? Untuk BPJS Mandiri bisa langsung mendaftar lewat WA Pandawa sebelah sini ya Kak. Kalau enggak datang ke Mall Pelayanan Publik yang ada di Pendopo Kudus. Untuk syaratnya sendiri ada KTP, KK, dan juga nomor rekening. Oke, selanjutnya nih dari Mr. Mila, Kak cara aktifin BPJS pemerintahan gimana? Pernah punya tapi kok sekarang non aktif ya? Untuk cara mendaftar BPJS yang dibiayai pemerintah itu bisa langsung ke dinas sosial terdekat ya Kak, membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, KK, KTP, dan juga foto rumah. Oke, gitu Kak. Terus ada selanjutnya dari Evi Mamah Deka Adifa. Kak, kalau lewat aplikasi JKN, tapi nomor HP-nya udah nggak aktif dan lupa nomornya, gimana ya Kak caranya buat login-nya mungkin ya? Kak Evi nggak usah bingung Kak. Bisa langsung merubah lewat online di WA Pandawa sebelah sini ya Kak. Nanti pilih menu administrasi, kemudian perubahan data, perubahan nomor HP Kak. Kalau kesulitan bisa langsung ke kantor aja, nggak apa-apa Kak, nanti dibantu ya. Oke, selanjutnya nih dari Kak Ririn Arianti. Salam kenal, iya Kak, salam kenal ya. Kita Salam kenal, Kak staf Ririn. BPJS. Ya umurku 30 tahun, status janda anak 1. Barangkali aku bisa dapat jodoh di sini. Waduh. Oke, mungkin siapa tahu dari teman-teman ada yang berminat bisa langsung chat aja Kak Ririn Arianti. Oke, Kak Kuaci Susu itu? Kak Kuaci dot susu, mangat Kamet. Waduh, Kamet itu itu siapa, siapa Kak? ya? Nggak tahu ini. Terus selanjutnya ada dari Laila 12 Infolocker Kak. Infolocker bisa cek di websitenya Talentix ID ya Kak. Nanti cari aja di BPJS Kesehatan. Seperti itu. Terus dari Kak Takten.id, ini aku yang kedua, malah yang ke-1 bisa. Tadi apa ya Kak? Aduh, kok lupa ya Kak bisa. Bisa di komen ulang ya Kak? Komen ulang ya Kak. Terus Kak Lintang Bintang nih, Kak. Di komen ulang ya Kak? Komen ulang ya Kak. Terus Kak Lintang Bintang nih, Kak, kan aku punya BPJS Mandiri, semua anggota keluarga 1 kakak lama nggak dibayar. Kak Lintang bisa langsung, ini komennya putus mungkin ya Kak. Kalau belum dibayar bisa langsung dibayarkan Kak, bisa secara langsung atau kalau kakaknya keberatan bisa langsung mendaftar
program rehab. Jadi bisa dicicil Iya, untuk bisa pembayarannya. dicicil. Oke, dari Kak Cinta Sejati, ada tagihan BPJS, ada kakaknya dapat bantuan. Kalau kami kakak miskin, gimana cara agar tidak ditagih? Kak Cinta Sejati ini sudah terdaftar peserta PBI belum ya Kak? Kak Cinta Kalau belum Sejati. bisa langsung mendaftarkan di segmen PBI terlebih dahulu ya Kak. Karena kami juga tidak tahu ya Benar. kalau kakaknya nggak melaporkan. Oke, selanjutnya ada dari Neng Uus. Cara aktifnya KIS yang sudah terdaftar gimana ya? Mungkin PBI ya Kak. PBI. Kemudian nonaktif gitu ya. Bisa direaktivasi ke kantor dinas sosial ya Kak, membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, KK, KTP dan juga foto rumah. Bentar. Ini komennya ke ke scroll. Gak apa-apa lagi. Kak dari gak apa-apa Wuni. Gak apa-apa. Oke, selanjutnya nih dari Kak Ratna, hari-hari Ibu RT. Cetak kartu BPJS katanya 2 minggu langsung dikirim via pos. Tapi kok udah 2 tahun gak ada nyampe-nyampe ya? Kak Ibu RT, ini kami dari BPJS Kesehatan sudah tidak mencetak kartu BPJS lagi ya Kak. Jadi kami memakainya kartu digital dari aplikasi mobil JKN. Kalau enggak kakaknya juga bisa berobat langsung menggunakan KTP saja. Oke, ini dari Kak Vin. Kak, kalau udah nunggal terus mau nunggak maksudnya ya, terus mau dibayar lagi harus bayar keluarga kah? Iya Kak Vin, jadi yang terdaftar itu mungkin sebelumnya 1 kakak gitu. Yang harus dibayarkan juga 1 kakak itu Kak. Apabila keberatan untuk membayar langsung bisa mendaftar program cicilan dari BPJS Kesehatan. Namanya program rehab. Untuk simulasi tagihan bisa dicek di aplikasi mobil JKN. Oke. Terus ada lagi nih Kak dari KAD09. Kak, ibuku pensiunan tapi kartu Askes apa masih bisa digunakan Askesnya? Sekarang udah nggak Askes ya Kak. Sekarang jadi BPJS Kesehatan, kakaknya bisa langsung ke kantor membawa SK pensiun dan juga leger gaji kakak dan juga KTP. Terus dari ibu 3 anak, Kak, gimana cara kalau mau cek kartu kita aktif apa enggak ya? Kak ibu 3 anak, cara yang paling mudah bisa di Kak, di WA Pandawa. Kakaknya bisa chat menu, kemudian pilih menu informasi, lalu cek status kepesertaan. Nanti masukkan NIK dan juga tanggal lahir. Oke, selanjutnya dari Kak Alma. Kak, kalau mau memperbaiki nama gimana ya caranya? Kak Alma bisa langsung di aplikasi mobil JKN, kalau enggak di WhatsApp Pandawa. Diperbuat data. Gitu ya Kak. Selanjutnya ada dari Kak Caca. Halo Kak, info loker BPJS Kudus bisa apply ke kantor nggak ya? Hehehe. Kak Caca, untuk loker bisa langsung cek di web Talentix ID ya. Nanti diklik aja BPJS Kesehatan. Kita masih buka ya Kak? Iya, masih buka sampai akhir tahun. Daftar aja Kak. Oke, selanjutnya ada dari Kak Cinta Sejati. Ada tagihan BPJS. Gimana kalau kami tidak bayar? Karena memang terdata dapat bantuan KIS. Kak Cinta Sejati mungkin sebelumnya statusnya sebagai peserta mandiri menunggak ya Kak. Kemudian terdaftar menjadi PBI seperti itu ya Kak? Seperti itu. Jadi harus tetap dibayar ya Kak untuk tagihannya. Betul. Terus dari Kak its_Damayanti. Kalau dari perusahaan pindah ke mandiri gimana caranya ya Kak? Kak Damayanti bisa langsung lewat online apa lewat offline. Kalau lewat online bisa di WA Pandawa, pilih menu pendaftaran baru. Kalau lewat offline di Kabupaten Kudus bisa langsung ke Mall Pelayanan Publik. Gitu. Terus selanjutnya dari ada Kak Safiera Official. Kalau punya tunggakan tapi BPJS-nya nggak pernah dipakai nih, kalau mau lanjutin apa harus bayar tunggakannya? Iya Kak, memang untuk iuran BPJS harus dibayar setiap bulannya sebelum tanggal 10. Jadi pokoknya kakaknya harus dibayar ya apabila punya tunggakan. Dan selanjutnya ada dari Kak Ibu 3 anak lagi. Oh itu udah Udah yang tadi. Terus ada dari Kak Umi. Pemutihan tunggakan mulai kapan nggih Kak? Kak Umi untuk
Sekarang masih belum ada peraturan resmi dari pemerintah ya Kak, jadi kami belum bisa menjawab. Oke, dari selanjutnya ada dari Kak Atika DL. Kak, kenapa mau bikin BPJS anak baru dihitungnya dari lahir? Padahal kita belum pakai usia anak sampai 5 tahun. Oh iya Kak, untuk tahun 2019 ke atas itu udah ada peraturannya ya Kak. Jadi setiap anak yang harus baru lahir itu memang harus didaftarkan. Oke, selanjutnya ada dari Kak Hani. Kak, syarat buat BPJS Mandiri itu apa aja ya? Untuk persyaratannya ada nomor rekening, KK, dan juga KTP. Oke, itu ya Kak Hani. Ini banyak sekali ya Kak komennya. Terus selanjutnya ada dari KL. Kak mau tanya, satu keluarga itu kan 4 orang. Nah, BPJS Mandirinya itu kelas 3. Kalau saya naik kelas 1 itu bisa? Bisa KL dengan syarat kakaknya sudah terdaftar kelas 3 itu minimal 1 tahun. Untuk naik kelas juga yang didaftarkan harus 1 kakak. Jadi semua 4 orang itu kelas 1 nantinya. Oke, selanjutnya ada dari Kak Haikal 123208. Assalamualaikum, kalau udah berhenti kerja, kalau ganti BPJS pemerintah kemana dulu ya datangnya? Kak Haikal bisa langsung mengurus surat keterangan tidak mampu dari desa. Kemudian nanti dibawa ke dinas sosial, membawa KK, KTP, dan juga foto rumah juga. Oke. Selanjutnya ada dari Kak Tera Tiffany 986. Kalau non aktif tapi dulunya kelas 1 mau ikut bayar rehab tapi turun kelas dulu bisa? Nggak bisa ya Kak Tera, untuk rehab itu memang harus dibayarkan sesuai kelas yang terdaftar sebelumnya. Oke. Selanjutnya ada dari nih Kak Nesya Adela. Kak, awalnya kartuku nggak aktif terus, tak ganti ke Mandiri, apa tunggakan yang sebelumnya harus dibayar? Betul Kak Nesya, untuk kita kepesertaannya lanjutan ya Kak, jadi lanjutan. memang harus dibayar. Terus selanjutnya dari Ibu Hari RT. Oh, ini udah tadi ya Kak. Ini teman-teman komennya jangan double-double ya, karena kita bacanya dari atas. Oke, ini dari Bu Endang Partiningsih. Kak, saya mau tanya, saya SNP3K, tapi BPJS saya masih kelas 2, itu bisa diganti kelas 1 apa tidak ya? Itu tergantung golongannya ya Kak. Tergantung golongan. Itu bisa nanti kita ngelihatnya kelasnya itu dari legel gajinya ya Bu. Bisa diupdate berarti Bisa datang diupdate. ke kantor apa Kak? Ya, datang ke kantor, nanti bawa legel gajinya dan juga SK. Oke. Selanjutnya ada dari Itu udah Kak. Sebentar kalau nanti. Itu udah. Oh, dari Kak Yai, info loker Kak bisa langsung ke web Talentix ya, cari aja BPJS Kesehatan. Itu ada beberapa loker yang buka. Ini dari Kak Dini. Kak, arti dari penangguhan pembayaran gimana ya? Karena BPJS Kesehatan saya diputus dari perusahaan sebelumnya. Kak Dini bisa cek di WA Pandawa itu statusnya sudah nonaktif apa belum. Kalau penangguhan pembayaran, apakah Kak Dini itu udah mendaftar mandiri? Biasanya kalau ada pendaftaran mandiri kan harus menunggu 14 hari baru bisa dibayarkan. Nah, itu masuk masa penangguhan pembayaran. Oke, terus ini dari gambar kupu-kupu nih Kak. Habis dari BPJS Ketenagakerjaan pindah ke Mandiri gimana Kak? Mungkin itu maksudnya BPJS Kesehatan segmen pekerja ya Kak. Pindah mandiri bisa lewat online atau lewat offline. Kalau lewat online ke WA Pandawa ya Kak, pilih menu administrasi, klik link yang diberikan, lalu pilih pendaftaran baru. Untuk syaratnya KTP, KK, dan juga nomor rekening. Oh iya gitu. Kak Enah mau tanya dong Kak, bisa Kak langsung komen aja Iya, nih Kak. di bawah, komen-komen aja pertanyaannya mau apa. Terus ada dari Kak Ki_Kia, daripada nge-live gini mendingan taruh di tiap RS aja sih, biar langsung ketemu sama pasien di lapangan. Kak Kia, kita udah ada petugas BPJS 1 ya Kak, petugas yang ada di rumah sakit. Itu juga nomornya udah ada di poster setiap sudut rumah sakit. Jadi kalau ada peserta JKN yang masih bingung terkait alur penanganan
atau masih bingung terkait pengaduan, bisa langsung menghubungi nomor-nomor itu ya Kak. Oke, selanjutnya ini dari Kak Alfiani Agustin. Kak tanya dong, RO BPJS Kesehatan yang handle PT Kemako Makmur Korporatama Kudus sekarang siapa ya? Kak Alfian kita nggak hafal Kak, nanti bisa langsung DM aja ya Kak. Iya, langsung bisa DM. Iya. Nanti dibalas kok. Terus selanjutnya nih. Ini udah. Oh, Kak Resa Andari nih, cara ngubah nama baby gimana ya Kak di JKN? Di WA Pandawa ya Kak? Iya, di PA, di WA Pandawa juga bisa. Pilih menu administrasi, klik link yang diberikan, kemudian pilih yang perubahan data ya Kak. Oke, dari Kak Kingdom Blue Thunder 158, Kak kalau mau nambah anggota keluarga gimana ya syaratnya? Kak Kingdom ini segmen pesertanya apa Kak? Mandiri apa pekerja? Kalau pekerja bisa langsung lapor ke HRD-nya menyertakan kakak baru. Kalau mandiri bisa langsung ke kantor ya Kak? Iya, bisa menyertakan langsung ke kantor kakak aja. Kak. Terus Kak Nafisa, BSU cair berapa kali dalam setahun? Waduh, Ini- kita dari BPJS Iya, Kesehatan ya Kak, bukan dari BPJS BPJS Ketenagakerjaan. Oke, dari Kak Indah Noy, kalau mau ke UGD bisa nggak ya Kak pakai BPJS dari Jakbar ke Jakpus? Untuk BPJS Kesehatan ini bisa digunakan di seluruh Indonesia ya Kak. Jadi kalau kakaknya pas sakit ke Jakpus itu bisa langsung digunakan asal sesuai dengan kondisi medisnya Kak. Oke, dari Kak Anak Tunggal, Kak kalau mau ngantri online di rumah, daftar mulai jam berapa ya? Kak anak tunggal ini bebas ya Kak, 24 jam juga bisa ya Kak. Iya benar. Terus ini dari Kak Luiziana Erika, BPJS dari pemerintah bisa pindah vaskes kah? Dilihat dulu Kak Luziana ini PBPU BP Pemda yang dari pemerintah daerah apa PBIJK yang dari pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah hanya bisa di satu kabupaten itu di puskesmas. Kalau yang PBIJK itu boleh pindah vaskes. Oke, selanjutnya ada dari Kak pencairan lewat lapak kasih cepat atau enggak? Waduh. Kak Abubu kita aplikasinya mobil JKN Iya, Kak. selain itu nggak ada ya Kak. Selanjutnya dari Kak Krimilate. Kak ada pemutihan kapan ya? Untuk pemutihan kita belum ada peraturan resmi dari pemerintah Kak, jadi belum bisa menjawab, mohon maaf. Terus dari Kak Handa 17 Shop, Kak dulu daftar mandiri, sekarang nggak bisa bayar, apa bisa pemutihan ya Kak? Kak Handy Shop ini sekarang bisa langsung daftar ke segmen PBI yang dibayari oleh pemerintah. Untuk tunggakannya tapi masih tetap harus dibayarkan ya Kak. Oke, selanjutnya ada dari Kak Axel Febian _2 nih. Kak kalau sudah pisah kakak, apa tetap bayar sendiri? Apa gimana ya? Soalnya BPJS-nya dibayar kantor. Pisah kakak. Untuk BPJS dibayar kantor iurannya tetap sama ya Kak, berarti ya Kak. Ini Pengurangannya bisa, siapa ya Kak? Ini tergantung pengurangannya siapa. Kalau pengurangannya dari Kak Axel, pesertanya dari kantornya Kak Axel itu nggak tetap dibayar ke kantor ya Kak. Tapi nanti dari yang pisah kakaknya itu nanti bisa beralih ke mandiri gitu Kak. Terima kasih Kak dari 07. Iya. Terus selanjutnya, oke, ini udah. Kak P. Kak kalau BPJS dari pabrik dan udah nggak kerja, kalau ngaktifin BPJS Mandiri apa ada tunggakan ya? Kalau selama belum diaktifkan itu tidak ada tunggakan ya Kak. Jadi tunggakannya itu terhenti ketika dari pekerjanya itu nonaktif. Tapi nanti kakak kalau mau mendaftar lagi, misal lewat WA Pandawa apa lewat offline langsung, itu pilih yang dengan masa tunggu 14 hari. Jadi tidak dikenai biaya tambahan lagi Kak. Nah, terus ada lagi nih dari Kak Winda. Kak mau tanya, aku kan tadinya BPJS gratis, terus masuk pabrik nih, jadi berbayar bisa gratis lagi apa enggak ya Kak? Kak Winda kalau statusnya sebagai pekerja, maka tetap harus terdaftar sebagai pekerja dan dibayari oleh perusahaan ya Kak. Tapi jika Kak Winda itu udah resign, misal mau mendaftar lagi ke
yang dibayari oleh pemerintah bisa pengajuan ulang aja, Kak. Oke, dari Kak Bentar. Semisal kita udah pisah kakak sama orang tua, kita bikin BPJS Kesehatan sendiri, bisa nggak ya? Kak, bentar ini bisa langsung laporan ke kantor ya, Kak. Kalau tidak ke WA Pandawa untuk melaporkan kakak baru, nanti dipisah, Kak, untuk kepesertaannya. Oke, Kak Mei, Kak pendaftaran BPJS anak keempat di luar perusahaan, daftarnya gimana ya? Ini tergantung perusahaannya ya, Kak. Dia mau membayar 1%-nya itu apa 1% enggak. tambahan atau enggak? Atau kalau perusahaannya enggak ada, langsung bisa didaftarin mandiri aja, Kak. Itu, terus ini udah. Oke, Kak Indah Oi, ini udah tadi ya. Ini teman-teman komennya double-double semua, ini jadi bingung. Oke, dari Kak Feb nih. Kak, apa benar kalau ibu mau melahirkan rawat inap baru bisa di cover BPJS kalau udah pembukaan 5? Ini maksudnya lahir di IGD berarti ya? Tergantung dokternya, Kak, tergantung kondisi medisnya. Kalau dalam keadaan gawat darurat bisa langsung itu dioperasi di IGD. Oke, ini dari Kak Dina underscore FTR. Kak, saya habis resign dari PT dan sekarang sudah nonaktif. Mau ikut BPJS-nya dari suami aktif. Aktifnya berapa lama lagi ya, Kak? Berarti suaminya ini segmen pekerja juga ya, Kak? Kak Dina Betul. bisa langsung lapor ke HRD yang perusahaan suami, bisa langsung aktif di hari itu juga setelah didaftarkan. Oke, selanjutnya dari Kak Rajendra, PBI JK saya setelah pindah kakak kok statusnya tidak layak bantuan pemerintah daerah ya? Kak Rajendra bisa kalau memang dirasa masih butuh, bisa langsung pengajuan ulang ya, Kak, di Dinas Sosial. Oke, ini dari Kak Suka Seafood. Kak, bantu aku aktifin BPJS, sudah memenuhi persyaratan ke desa tapi tetap tidak aktif sudah 3 bulan nih. Untuk itu kewenangannya dari Dinas Sosial ya, Kak. Jadi dari BPJS Kesehatan hanya menerima data dari Dinas Sosial setelah melalui proses verifikasi. Oke, dari Kak Elmira Sheva. Kak, BPJS Jakon atau jasa konstruksi itu gimana ya, Kak? Gimana itu, Kak? Waduh, kalau itu bisa langsung aja datang ke kantor ya, Kak, untuk mengenai hal selanjutnya. Oke, selanjutnya dari Jasa konstruksi BPJS Ketenagakerjaan apa ya, Kak? sepertinya iya. Terus kalau di sini ramah ya, Kak? Kak Arum ini Kak Arum, di mana Kak yang nggak ramah, Kak? Kita bisa semua komen ramah. nih. BPJS Kesehatan semuanya ramah, Kak. Iya, Kak. Ramah-ramah. Oke, selanjutnya ini dari Kak Oreo. Kak, saya kan mahasiswa, terus biasanya membayar BPJS lewat tempat kerjanya Bapak. Terus sekarang udah nggak bisa. Iya, Kak Oreo, kalau statusnya lebih dari 21 tahun dan nonaktif itu bisa langsung direaktivasi dengan menyertakan surat keterangan aktif kuliah ya, Kak. Oke. Nanti bisa ditanggung sampai umur 25 tahun. Selanjutnya ini dari Kak Bunga. Kak, semisal mau mendaftar keluarga ke BPJS yang non-iuran bisa nggak ya, Kak? Yang non-iuran itu maksudnya yang PBI atau KIS ya, Kak? Mungkin ya, Kak. Bisa pengajuan, Kak, ke Dinas Sosial. Oke, selanjutnya ada lagi. Oke, Kak Gustika, Kak, cara aktifin BPJS gimana ya, Kak? Sudah ndak aktif lama banget nih dengan metode cicilan, Kak. Oh, jadi Kak Gustika ini mandiri menunggak dan ingin menyicil gitu ya, Kak? Bisa langsung mendaftar lewat aplikasi mobil JKN ini, Kak. Nanti pilih yang menu rehab. Oke, Kak Citra, Kak, kalau mau daftar BPJS satu kakak gimana? Apa ikut mandiri semua? Untuk pendaftaran segmen mandiri memang harus 1 kakak ya, Kak. Oke. Untuk syaratnya bisa nomor rekening, kakak, dan juga KTP. Gitu. Terus ada lagi nih Kak Isna. Kak mau tanya, di aplikasi tertulis PBI tapi kenapa ada tagihannya ya? Kak Isna mungkin sebelumnya terdaftar sebagai mandiri menunggak ya, Kak.
Jadi tetap untuk tunggakannya itu tetap harus dibayarkan. Iya, begitu Kak. Terus selanjutnya ada dari Kak Sujiatin. Kak, gimana caranya nomor yang terdaftar di JKN itu terblokir? Ini mungkin nomor HP-nya sudah nomor tidak HP-nya. sesuai gitu ya Kak. Untuk perubahan data bisa langsung di WA Pandawa, nomornya sebelah sini ya Kak. Pilih menu administrasi, kemudian pilih yang perubahan data. Oke, Kak Safety.elin, BPJS dari pemerintah udah nggak aktif nih Kak. Kalau diaktifkan apa jadi mandiri? Kak Safety bisa aktif mandiri, juga bisa aktif PBI lagi ya Kak. Kalau mandiri syaratnya KK, KTP dan juga nomor rekening. Nanti bisa daftar lewat WA Pandawa sebelah sini. Kalau misal mau mengaktifkan lagi sebagai peserta PBI juga bisa. Nanti ke dinas sosial aja Kak, membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah KK dan juga KTP. Gitu. Terus ini ada lagi Kak, dari Kak Intan Rosita 33. Kak, kalau nanti fase 1 pakai mobil JKN, pas tahap verifikasi wajah selalu gagal, itu gimana ya Kak? Itu ganti vaskes gak bisa gitu ya Kak? Mungkin di tempat yang terang Kak. Kalau enggak nanti bisa langsung ke kantor aja Kak, Iya. bisa langsung dibantu nanti. Aku semua ya nih. Oke. Selanjutnya nih, dari Kak Sal. Kalau dapat BPJS dari pemerintah terus tiba-tiba tidak aktif, itu apakah langsung beralih ke mandiri ya? Tidak ya Kak, untuk status segmen yang PBI itu memang bisa sewaktu-waktu diaktifkan dan dinonaktifkan. Kalau udah nonaktif ya statusnya nonaktif Kak, tidak langsung beralih ke mandiri kecuali kakaknya daftar sebagai peserta mandiri. Oke. Terus selanjutnya nih dari Kak Apel, BPJS dari PT udah gak aktif. Kalau mau diaktifkan lagi gimana? Tapi udah gak di PT-nya lagi. Kak Apel ini mau reaktivasi sebagai peserta mandiri ya Kak. Untuk peserta mandiri syaratnya KK, KTP dan juga nomor rekening. Untuk pendaftarannya caranya bisa langsung di WA Pandawa ya Kak. Pilih menu administrasi, lalu pilih yang pendaftaran baru. Oke, dari Kak AFFH. Kak, JKN ku kok masih nonaktif ya padahal udah bayar tagihannya? Kak AFFH bisa dicek dulu Kak di WA Pandawa. Pilih menu informasi, cek status kepesertaan. Jika memang udah dibayar tapi masih belum aktif, bisa langsung ke kantor Kak, nanti dibantu. Kayak gitu ya Kak. Terus dari Bunda. Tuh. Kayak gitu ya Kak. Terus dari Bunda Azam Shop. Kak tanya nih, itu bisa langsung aktif apa nunggu Kak? Kak Bunda, kalau pergantian vaskes itu baru bisa terupdate per tanggal 1 di bulan depan. Jadi misal kakaknya ganti hari ini, maka kegantinya itu tanggal 1 Januari. Oke, ini dari Kak Ai. Kalau BPJS Mandiri ke BPJS KIS gimana ya Kak caranya? Kak Ai bisa pengajuan ke dinas sosial ya Kak, membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, KK dan juga KTP. Tapi sebelum BPJS PBI itu aktif, BPJS Mandirinya tetap harus dibayarkan. Gitu. Dari Nana 12 nih, kalau mau perpanjang surat rujukan itu harus nunggu nonaktif atau ngurusnya sebelum tanggal nonaktif ya? Ini maksudnya surat rujukan apa ya Kak? Surat rujukan mau ke rumah sakit. Harus nunggu nonaktif dulu ya Kak, baru bisa diurus. Oke, gitu ya Kak. Dari Kak Mikaela _09, Kak, kalau BPJS PBI 4 bulan tidak dipakai, apakah bisa diberhentikan? Kak Mikaela, kalau untuk peserta PBI memang bisa sewaktu-waktu diaktifkan dan sewaktu-waktu dinonaktifkan. Jadi kakak bisa cek secara berkala ya Kak di aplikasi mobil JKN atau di WA Pandawa. Oke, ini terus dari Kak Double Love. Kak, cara cek nomor KPJ apa bisa ke kantor BPJS? Lalu syaratnya apa aja? Kak, kami dari BPJS Kesehatan ya Kak. Oke. Selanjutnya nih, dari Kak Eca, Kak, saya kan sudah punya BPJS, sudah nunggak 3 tahun. Apakah bisa dialihkan ke BPJS yang gratis? Kak Eca, kalau nunggak 3 tahun, kami hanya menagihkan di 2 tahun saja ya Kak. Jadi Kak Eca bisa langsung membayarkan
24 bulan plus 1 bulan berjalan. Untuk pendaftaran yang gratis itu bisa Kak, nanti Kak Eca bisa langsung ke Dinas Sosial membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, KK dan juga KTP. Tapi untuk tunggakannya itu memang kan ya Kak. Iya. Kalau Kak Eca kesulitan untuk membayar secara langsung, bisa langsung ke mobil JKN Kak, nanti pilih menu rehab. Jadi Kak Eca nanti bayarnya nyicil gitu ya Kak. Gitu. Dari Kak Sukis 150550, PBPU ada tunggakan, bisa nggak ya didaftarkan jadi PPU sebelum dibayar? Tergantung perusahaannya. Iya, tergantung Ya. perusahaannya. Karena nanti perusahaannya juga akan mengingatkan pekerjanya yang masih Memiliki tunggakan ya menunggak, Kak. iya. Kayak gitu. Jadi sebaiknya tunggakannya dibayar terlebih dahulu ya Kak. Kalau nggak bisa dicicil melalui Program rehab. rehab, Oke. iya. Selanjutnya nih Kak Kurnia. Dulu aku kerja ke pabrik Kak. BPJS-nya ikut pabrik. Sekarang udah nggak kerja di pabrik, pengen ikut yang desa, bisa nggak ya Kak? Bisa Kak, bisa pengajuan ulang ya Kak ke Dinas Sosial membawa surat keterangan tidak mampu, foto rumah, KK dan juga KTP. Oke, ini dari Kak Siti Marli. Anak saya itu secara online daftar mandiri, tidak diklik tunggu 14 hari sehingga kena tagihan. Bisa enggak ya Kak daftar ulang kembali? Kalau masih 1 hari itu bisa langsung datang ke kantor ya Kak. Oke. Dari Kak lupakan saja, salam dari pengguna Edabumin. Oh iya, salam juga ya Kak. Ini dari Kak badan usaha mana dari ini, badan Kak? usaha apa nih Kak, kalau boleh tahu? Oke, selanjutnya ini dari Kak Leli. Mau tanya, ibu saya punya BPJS tidak aktif padahal dia pensiunan. Gimana cara mengaktifkannya lagi ya Kak? Bisa langsung datang ke kantor aja, bawa surat SK keterangan pensiun dan juga lagi gajinya juga ya Kak. Oke, selanjutnya ada dari Kak Cintamu. Kak, saya udah perubahan data Vaskes nih, tapi kok belum ada perubahan lewat aplikasinya ya? Kak Cintamu, untuk perubahan data Vaskes nanti terupdate-nya per tanggal 1 di bulan depan ya Kak. Jadi mungkin aplikasinya juga masih proses. Oh, dari Mbak Sofi. Kak, kalau mau mindah aktifin BPJS gimana ya? Maksudnya gimana ya Kak? Mungkin sebelumnya ini BPJS-nya nonaktif ya Kak. Kalau mau ngaktifin lagi bisa melalui Pandawa aja. Nanti pilih menu administrasi, klik link yang diberikan, pilih menu yang pendaftaran baru Kak. Oke. Terus ini dari Kak User 827 sekian. Kak, apa untuk mengaktifkan BPJS harus dibuat periksa dulu biar statusnya langsung aktif? Kak user ini kebalik Kak. Jadi Kakak BPJS-nya harus aktif dulu sebelum digunakan untuk berobat. Gitu. Oke, dari Kak Azudin, mau tambah peserta BPJS caranya bagaimana ya? Kak Azudin, untuk segmen kepesertaannya apa ya Kak? Mandiri dari perusahaan atau PBI? Kalau mandiri bisa langsung ke ini Kak, WA Pandawa. Gitu. Kalau dari perusahaan bisa langsung lapor ke HRD-nya. Kalau dari PBI bisa langsung pengajuan ulang ya Kak. Oke. Dari Kak HK06. Kalau misal BPJS kita udah lama nggak aktif nih, terus diaktifin lagi, apa bisa langsung digunakan rawat inap? Kak, misal BPJS sudah lama nggak aktif, terus diaktifin lagi, bisa Kak. Ini segmennya apa ya Kak? Kalau mandiri menunggak dilunasi, itu bisa langsung digunakan ya Kak. Tapi akan dikenai denda rawat inap sebesar 5% kali jumlah bulan menunggak kali biaya rawat inapnya itu Kak. Begitu Kak. Terus ada lagi nih dari Kak Ana Mustafa. Kak, kalau kita bikin BPJS dari pemerintah gimana ya? Anak nggak punya. Kak Ana bisa langsung pengajuan ya Kak ke Dinas Sosial membawa surat keterangan tidak mampu dari KTP dan juga foto rumah. Kak, ini kita udah live lama banget ini. Oh. Kita end di 3 menit lagi ya Kak. Nggak kerasa ya Kak? Iya, Oke. udah 1 jam. Ini ada beberapa lagi nih yang tanya, Kak, kenapa NIK nggak bisa buat antrean ya? Harus cari nomor JKN-nya dulu. Dari Kak Dean kamu, dengan kamu. Kak, dengan kamu, ini kalau
Ini maksudnya gimana ya kak? Mendaftar online apa daftar manual? Kalau daftar manual ya bisa pakai NIK saja kak. Oke, selanjutnya aja nih. Dari Kak Ahmad, undian BPJS cek di mana? BPJS gak ada undian ya Kak. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan BPJS undian-undian itu dipastikan penipuan seperti itu. Dari Kak Maika, BPJS anakku di mobile tulisannya tidak ditangguhkan tuh gimana ya? Mungkin maksudnya yang ditangguhkan ya Kak. Oke, selanjutnya aja nih Kak. Dari Kak Sacai, Kak aku kan perantau. Kalau mau bikin BPJS Mandiri di Kudus bisa bulanannya bayarnya berapa? Kak Sace untuk peserta mandiri bisa untuk iurannya harus 1 KK ya kak yang dibayarkan. Untuk kelas 1 150.000 per bulan per orang, kelas 2 100.000 per bulan per orangnya, dan kelas 3 35.000 per orang per bulannya. Oke, begitu ya. Terus selanjutnya Kak Devita Flores. Sore Kak, mau tanya kalau dari Mandiri ganti Vaskes ke PBI udah tidak sanggup bayar selama 2 tahun, apakah bisa? Kak Devita, bisa kak, bisa langsung pengajuan ke dinas sosial ya kak, membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, KK dan juga KTP. Tapi untuk iuran tunggakannya itu tetap harus dibayarkan ya kak. Jika kakaknya tidak sanggup untuk membayar langsung, bisa langsung mendaftar program rehab atau cicilan di aplikasi mobil JKN. Nanti juga ada simulasi cicilannya juga kak. Oke, dari Kak Coconut Girls. Kak, BPJS yang dapat dari pemerintah kan sudah saya urus, tapi sampai sekarang statusnya kok masih nonaktif ya? Kak, untuk keputusannya ada di dinas sosial ya kak. Jadi dari kami hanya akan mendaftarkan yang sudah diverifikasi dari dinas sosial. Oke, terus dari Mbak Epa, kalau BPJS tiba-tiba sudah nggak aktif, gimana Kak itu BPJS dari pemerintah? Bisa langsung pengajuan ulang aja kak. Oke, terus ini dari Omah Pop Ice. Kak nanya nih, kalau telat 5 hari baru dibayar itu gimana? Kedenda kah? Enggak ya kak, kalau selama tidak melewati bulan itu tidak terkena denda. Ya kak. Gitu. Terus dari 3 komentar lagi mungkin ya kak? 3 komentar terakhir nih Kak. Yang pertama itu ada dari Lantifa Shop. Kak mau ganti nomor kakak nggak bisa secara online kah? Saya WA Pandawa nggak ada balasan nih. Kak Lantifa ini sudah mendapat nomor tiketnya belum ya kak dari WA Pandawa? Kalau belum mendapat nomor tiketnya berarti tidak berhasil kak itu. Oke, gitu ya Kak. Terus selanjutnya ada dari Kak Serba Serbi ada 77. Kak suamiku ada tunggakan padahal gabung sama istri yang bekerja, gimana tuh Kak? Berarti suaminya itu mungkin sebelumnya terdaftar di segmen mandiri menunggak ya kak, sebelum didaftarkan ke perusahaan istrinya itu. Jadi untuk tunggakan mandirinya itu tetap harus dibayarkan ya kak, meskipun aktif sebagai keluarga bekerja. Gitu. Satu komen terakhir kak. Komen terakhir nih dari Kak Nis.Safema. Kak suamiku punya BPJS dari pemerintah. Kalau saya mau buat nanti bisa yang ikut suami atau yang mandiri ya? Kak siapa tadi? Kak Nis. Ya, Kak Nis dari untuk, Kak Nis. Untuk BPJS yang dari pemerintah harus pengajuan ulang ya kak. Untuk syaratnya bisa langsung ke dinas sosial membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, KK dan juga KTP. Atau Gitu. kalau enggak Kak Nis juga bisa mendaftar yang mandiri juga bisa. Untuk mandiri syaratnya KK, KTP dan juga nomor rekening. Gitu Seperti ya itu. Kak. Oke, itu adalah pertanyaan terakhir. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah bertanya dan ikut berpartisipasi dari live ini. Dari kesimpulan yang paling sering ditanyakan adalah Yang pekerja itu ya Kak. apabila dulunya teman-teman terdaftar BPJS sebagai pekerja dan sudah lama nonaktif, tenang aja teman-teman tidak dikenai denda apapun selama teman-teman belum mengaktifkan kembali sebagai peserta mandiri. Baik. Selanjutnya ini yang paling sering ditanyakan ini Kak. Dengerin nih teman-teman semuanya, sobat-sobat JKN. Jika teman-teman itu BPJS-nya udah nonaktif, bisa direaktivasi kembali nih Kak melalui WA Pandawa di
di nomor ini, pilih menu administrasi, Tuh, pilih di link. atas. Iya. Klik link yang diberikan, lalu pilih yang pengaktifan kembali status kepesertaan. Udah ya Kak berarti? Iya udah. Terus Ini ya Kak. oke, terus ada lagi nih kesimpulannya. Kemudian yang terakhir yaitu cara mereaktivasi PBI yang sudah lama nonaktif. Teman-teman bisa mengajukan ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan terdekat, membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, kemudian divalidasi ke kecamatan. Dan juga ada foto rumah, KK, dan KTP. Oke. Terima kasih Nah, ya terima teman-teman. kasih banyak Sobat JKN ya sudah menyimak Menonton. sampai akhir. Sampai jumpa di Jelas sesi selanjutnya. Iya. Salam sehat dan sampai bertemu kembali. Dadah. Bye-bye.